Pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Pak, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu, tapi doanya dipimpin sama ketua kelas ya. Dewa, dipimpin doanya dulu. Oke. Ya, oke. Oke teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dewa sudah memimpin doa. Sebelumnya ada yang absen ya? Hari ini ada yang izin Pak. Ada yang izin. Masih izin di ke belakang Pak. Oh, lagi ke belakang ya. Oke, 2 orang lagi ke belakang. Ya. Sebelum mulai pelajaran, jadi dikondisikan dulu anak-anak ya. Jadi tempat duduk biar kalian siap untuk menerima pelajaran, dan tidak lupa juga menjaga kesehatan ya, supaya kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa belajar dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi masih ingat kalian tentang pencemaran lingkungan? Ada pencemaran apa saja? Coba. Ya, Air, ya, udara, tanah. Ya, itu ya. Nah, itu pelajaran kita yang sudah lakukan kemarin. Nah, untuk hari ini Bapak akan memberikan gambar dulu pada kalian. Nah, bisa disimak gambarnya. Nah, bisa dilihat gambarnya, Nana? Bisa, Pak. Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab? Itu gambar apa, Nana? Orang lagi nyuci, Pak. Orang nyuci sama orang buang sampah, Bapak. Ya, ada orang yang mencuci ya, ada yang buang sampah. Di mana itu mencucinya? Di mana buang sampahnya tuh? Di sungai. Di kali, Pak. Hai, Pak. Di laut, Pak. Di laut. Benar di laut, Dewa. Itu yang gambar satu di laut tuh, Pak. Pinggir laut tuh kayak satu. Ya, jadi tergantung pengamatan saja ya. Jadi ada yang bilang di sungai, ada yang bilang di laut. Pernah kalian melihat orang yang membuang sampah di sungai atau di laut? Sering, Pak. Kenapa? Sering. Ya. Nah, anak-anak tahu dampaknya kalau kita membuang sampah di laut atau di sungai? Banjir. Ya. Ikannya mati. Ampun, terlempar. Ya. Jadi itu ya dampak-dampak yang akan terjadi apabila kegiatan-kegiatan ini dilakukan anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, adapun manfaat pembelajaran yang akan kita dapat ya, itu yang pertama kita akan mengetahui definisi dan penyebab pencemaran air. Ya, kedua dapat mengetahui dampak pencemaran air dan cara penyelesaian masalah pencemaran air. Dan yang ketiga itu adalah dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti cara pencegahan dan penanggulangan air. Adapun KD-nya itu adalah menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, kemudian membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan, peserta didik dapat menjelaskan definisi pencemaran air dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan atau eksperimen, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh air jernih dan air tercemar terhadap kondisi atau pergerakan air dengan tepat.
Kemudian melalui kegiatan diskusi dan pendidikan, peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya pencemaran air dengan tepat. Melalui hasil diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air dan bagi ekosistem dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis cara mengatasi dan mengurangi pencemaran air dengan tepat. Oke. Nah, sebelum kita ke pelajaran, Bapak akan memberikan kalian tes awal dulu, ya. Bapak sudah kirim itu di grup, anak-anak, tolong dicek, ya. Waktunya 2 menit untuk pengerjaan tes awal, bisa dimulai dari sekarang. Baik ya, sudah selesai waktunya. Jadi setelah kalian melakukan tes awal, yaitu nanti akan Bapak jadikan acuan sejauh mana pengetahuan awal kalian terkait dengan materi yang akan disajikan sebentar, yaitu adalah pencemaran air. Nah, adapun tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar, ya, kita akan melakukan pembelajaran problem based learning. Ya, nanti kalian akan diberikan masalah, ya, diorientasikan pada fase 1 itu ada orientasi pada masalah, kemudian ada mengkoordinasikan peserta didik sampai nanti dengan melakukan analisis, ya, dan evaluasi proses masalah tersebut, ya. Jadi itu sudah Bapak sampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran sebentar. Nah, sekarang kita menuju ke orientasi masalah dulu, ya. Jadi Bapak akan berikan video terkait dengan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak dulu videonya, anak-anak. Aneka ikan milik warga dan kelompok tani di Kota Magelang, Jawa Tengah mendadak mati. Diduga ikan-ikan ini tercemar limbah yang mengalir ke sungai. Busa putih yang memenuhi saluran irigasi Sungai Gandekan di Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Jawa Tengah ini dituding sebagai penyebab matinya ikan-ikan di sungai tersebut. Selain itu, ikan di sejumlah kolam dan pemancingan milik warga maupun kelompok tani yang tercemar juga mati. Itu langsung datang jam 4:30 itu airnya berbusa langsung masuk, seketika ikan langsung mati semua. Nah, ini baru nembusi ke kelurahan Bulurah sama Babinsa. Buat limbah petani kali itu perikanan itu sing mengalami kerugian. Nah, baik ya. Jadi itu tadi video yang sudah Bapak tampilkan. Nah, sebentar akan Bapak bagikan LKPD terkait dengan masalah yang ada di video tadi, ya. Bapak narasikan masalah yang ada di videonya. Silakan anak-anak baca masalahnya. Jadi penampakan bangkai ikan di sekitar Sungai Gandekan Magelang, ya. Itu di Kota Magelang itu terdapat ribuan ikan yang mati, ya, karena adanya baru dugaan ini, ya, dugaan limbah. Nah, seperti di gambar itu, nah, itu sampai masuk ke kolam dari petani, ya. Jadi tentu saja menjadikan petani itu rugi, anak-anak, ya. Nah, kalian silahkan dibaca sebentar, ya. Jadi mungkin dari video dan setelah kalian baca itu kenapa sih kok ada ikan yang mati mungkin di Sungai Gandekan? Ada yang bisa, anak-anak? Kenapa kira-kira? Ya, karena tercemar, Ya, Pak. Dewa. Itu karena kan tadi banyak ada yang nyuci, mungkin cuciannya itulah yang menyebabkan ikannya mati, Pak. Benar nggak? Ya, bagus sekali, ya. Nah, ini baru dugaan, anak-anak, ya. Jadi Oke, dugaan dulu. ya, ada yang mencuci di sungai, ya. Nah, itu ada lagi mungkin
yang bisa kenapa kok ada ikan mati di Sungai Gandekan di Magelang? Ada Ya, lagi? Pak, tadi karena tercemar itu ya, Pak ya. Ya, karena tercemar. Ya, oke, bagus sekali Bu Pepsi. Ya, bagus sekali. Ada lagi mungkin? Ya, sudah ada dua yang berpendapat. Nah, sekarang silahkan anak-anak membentuk kelompok ya, kelompok yang heterogen. Jadi sudah Bapak kondisikan kemarin terkait dengan kelompoknya, ya. Nah, kemudian Bapak akan bagikan LKPD, baca lagi prosedur LKPD-nya dengan baik ya. Setelah itu dikerjakan LKPD-nya. Di situ Bapak sudah buat terkait dengan rumusan masalah, hipotesis yang terjadi pada video tadi, dan gambar ataupun wacana yang Bapak berikan tadi. Ya, bentuk dulu kelompoknya anak-anaknya. Silahkan dibentuk dulu. Ya, bagus ya, sudah rapi bentuknya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya bersama kelompoknya. Dan Bapak juga sudah bagikan LKPD-nya ya di grup juga sudah. Nah, lanjut, Bapak akan pertegas lagi. Nah, untuk membuktikan hal yang tadi, masalah itu ya, mungkin di LKPD itu ada penyelidikan ya. Nah, itu sebentar setelah kalian membuat rumusan masalah dan hipotesisnya, sebentar kalian lanjut ya melakukan penyelidikan, itu percobaan pengaruh berbagai limbah terhadap kehidupan organisme. Nah, itu sudah dibawa alat-alatnya. Kemarin Bapak sudah suruh ya, sudah dibawa anak ya, sudah ya. Sudah, Pak. Ya, silahkan dibuat dulu rumusan masalah dan hipotesisnya. Nah, setelah itu kalian lanjut ya, ambil peralatannya untuk kita melakukan penyelidikan terkait dengan masalah yang tadi. Ya, silahkan anak-anak. Ya, sekarang kita lanjut ke penyelidikan ya, sudah bagus ya. Ini sudah membawa alat dengan lengkap. Ikannya ini yang kecil-kecil ya, kasihan nanti ikannya nih nanti. Ya, kecil-kecil ya. Nah, kalian baca dengan baik ya, apa yang harus dilakukan ya. Jadi nanti ya setelah kalian mengumpulkan alatnya, jadi kalian isi ketiga gelas itu dengan air. Gelas plastik itu dengan air. 3/4 bagiannya anak-anak ya. Ya, sudah dilakukan dengan baik. Ya, hati-hati ya anak-anak dengan praktikumnya biar enggak tumpah nanti airnya. Nah, kemudian di masing-masing di gelas yang pertama, diperhatikan anak-anaknya sambil kalian baca LKPD-nya. Bapak sambil memberikan pengarahan ya. Jadi di gelas pertama itu jangan dikasih perlakuan apa-apa ya. Jadi di gelas pertama tidak perlu dikasih apa-apa, ditetapkan saja dia. Kemudian di gelas yang kedua diisi 3 sendok limbah laundry ya atau sabun. Kemudian diaduk. Nah, kemudian di gelas yang ketiga itu diisi 3 sendok limbah deterjen ya, kemudian diaduk rata. Nah, setelah itu masukkan 2 ikan saja anak-anak. Ya, ke gelas pertama, ke gelas kedua, dan gelas ketiga. Kemudian kalian perhatikan ikannya ya, pergerakannya. Terus perhatikan juga ya, kalau bisa diperhatikan insangnya boleh. Nah, kemudian dilakukan pengamatan ya setiap 2 menit ya, sampai batas waktu 10 menit nanti anak-anak. Nah, dengan jumlah ikan yang keenamnya itu ya dimasukkan di masing-masing ke dalam gelas plastik. Nah, kemudian
Nanti dicatat ya pengamatannya, catat jumlah ikan yang mati, dicatat pada tabel ini ya, tabel analisis data. Nah, seperti itu anak-anak kegiatannya ya. Jadi Bapak sudah jelaskan, sekarang kalian silahkan kerjakan penyelidikannya ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mempersiapkan dan melanjutkan penyelidikan. Setelah itu kalian sesuaikan ya, dimulai 2 menit, 4 menit, 6 menit, sampai 10 menit nanti waktu untuk melihat pergerakan ikannya. Ya, Pak. Oke, waktunya sudah selesai. Nah, mungkin ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi dari rumusan masalah, kemudian hipotesis sampai dengan hasil pengamatannya. Ada? Ya, perwakilan kelompoknya. Pepsi, coba. Belum, Pak. Belum? Oke Pak, nah coba ya. Tapi baru yang sampai yang baru beberapa aja nih. Ya, coba Dewa. Rumusan masalah hipotesis dulu ya. Oh, rumusan masalahnya. Ya, boleh. Apakah air yang tercemar mempengaruhi pergerakan ikan? Bener nggak gitu Pak? Ya, boleh lagi. Boleh. Oke, kemudian hipotesis berarti jawabannya ya, air yang tercemar mempengaruhi pergerakan kondisi ikan. Benar gitu Pak? Bagus Pak Dewa ya. Nah, ini udah dikerjakan bersama kelompoknya ya. Nah, kemudian kondisi ikannya bagaimana dari tabelnya? Kondisi ikannya makin lama makin lambat gerakannya Pak. Benar nggak? Makin lambat. Ya, ya benar ya. Gitu. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Kemudian lagi satu kelompok biar ada perbandingan. Kelompoknya Arma mungkin bisa. Ya, Pak. Ya, Pepsi boleh maju kelompoknya ke depan semuanya ya. Ya, kalau salah enggak apa-apa ya, Pak? Tidak apa-apa. Ya, rumusan masalahnya itu apakah air yang tercemar itu mempengaruhi apakah air yang tercemar itu mempengaruhi apa ya? Mengaruhi kelangsungan hidup ikan. Ya. Terus hasil bagus. percobaannya untuk 2 menit pertama itu kondisi ikannya, dia insangnya itu apa ya? Itu mulutnya yang mangap-mangap itu loh Pak. Ya, bagus ya. Baik. 2 menit pertama itu ya banyak semakin lama itu mangap-mangapnya itu semakin sedikit Pak. Ya, bagus ya Bu ya. Nah, itu terjadi pada kondisi yang gelas 2 sama 3 ya. Bagus ya, sudah bagus presentasinya. Oke. Tadi ya sudah dipresentasikan, sudah diberikan masukan tanggapan terkait dengan hasil dari penyelidikannya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses menyimpulkan pembelajaran ya. Jadi kita bersama-sama dari hasil masalah yang kita dapat, kemudian hasil penyelidikan ya didapatkan kesimpulan ya dari pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dulu sebelum Bapak menguatkan terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Pepsi lagi? Ya.
Oke Pak, untuk air yang sudah tercemar itu kalau air bersih itu kan ciri-cirinya itu tidak berbau, tidak berwarna, seperti itu ya Pak. Terus tidak ada apa ya? Yaitu salah satunya tidak berbau, tidak berwarna. Tapi kalau air yang tercemar itu ciri-cirinya itu airnya berbau, berubah warna, itu maupun berasa seperti itu Pak. Terus air yang tercemar itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan maupun yang ada di air itu. Ya, bagus ya. Nah, jadi kita sama-sama sekarang menyimpulkan ya dari pembelajaran tadi kita dapat simpulkan ya, kita ambil dari tujuan pembelajarannya bahwa pencemaran air itu merupakan kondisi air yang menyimpang ya. Jadi kalau air tercemar itu biasanya dia sudah berubah ya, baik warna, bau maupun rasanya anak-anak ya. Nah, kemudian faktor penyebab pencemaran air itu ada 3, ada limbah industri, ada limbah rumah tangga, dan ada limbah dari pertanian. Nah, kemudian dampak pencemarannya, penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, mengganggu pemandangan, mempercepat proses ya kerusakan benda. Nah, cara penanggulangannya itu yang pertama dengan pembuatan kolam stabilisasi dengan IPAL dan pengolahan secara 4R. Nah, itu mungkin penguatan dari Bapak terkait dengan materi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi, kita tes akhir lagi ya untuk mengetahui ya sejauh mana kalian bisa menangkap pelajaran dari Bapak. Oke, bisa dicek linknya anak-anak sudah Bapak bagikan di grup. Ya. Silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Ya, sudah selesai. Nah, jadi untuk hari ini kita akan refleksi dulu ya, apa yang anak-anak pelajari hari ini. Sama-sama bisa jawabnya boleh? Pencemaran air. Pencemaran air. Nah, bentar, materi apa saja yang belum dipahami? Sudah Pak, sudah paham. Sudah paham ya. Apa yang paling suka dari pembelajaran ini anak-anak? Ya videonya Pak. Ya, bagus. Oke. Prakteknya katanya Praktikum. tadi ya. Oke. Ya praktikumnya Pak. Ya, sudah ya. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan lanjut pertemuan depan dengan materi pencemaran udara. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya ada? Kita berdoa dulu. Pak. Ya, Jadi pimpin dulu doanya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman. Jadi kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Cara elektromagnet. Berdoa selesai. Ya, sudah ya anak-anak ya. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi pertemuan depan. Selamat siang, jaga kesehatan. Ya, Bapak. Yang Pak. Kawat penghantar. Yang Pak.